Selamat Soki, gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat, kaya, oke, Soki. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu dengan Michael. Ya, hari ini kita akan kembali berdiskusi secara online ya, meskipun kita tidak bertatap muka, tapi tali silaturahmi tetap terjaga ya lewat share video ini. Dan kalau nanti Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau apa, bisa menghubungi kita langsung ya. Kita tahu situasi sekarang kita berada di tengah-tengah pandemi global ya. Pandemi itu berarti satu virus yang sudah menyebar hampir ke semua negara di dunia. Bahkan di Indonesia angkanya update terbaru dari pemerintah itu sudah mendekati angka 3.000 ya. Sudah ada yang meninggalnya sampai hampir 240 orang ya. Kita juga turut berduka cita. Nah, untuk itulah Bapak Ibu, saya juga mewakili perusahaan ya, mewakili Soki, mengucapkan atau menyampaikan doa untuk Bapak Ibu dan keluarga semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa gitu ya, dan kita bisa selalu menjaga kesehatan tubuh kita dengan mengikuti anjuran dari pemerintah. Nah, seperti Bapak Ibu lihat, kami juga di kantor Soki, sekalipun tetap jam operasional layanan tetap dibuka, tapi kita juga mengikuti ya protokol dari pemerintah untuk gunakan masker, rajin mencuci tangan begitu ya. Dan ini juga untuk yang kalau masuk ke area kantor Soki dicek juga suhu tubuhnya. Oke. Nah, jadi pesan kita harus ikuti selalu himbauan pemerintah untuk menjaga diri sendiri, terutama keluarga. Oke, Bapak Ibu, dan kita langsung saja kita mulai sharingnya. Jadi materi ini kenapa kita pilih ya? Kalau Ibu Bapak bisa lihat di sini bagaimana cara terbaik atau cara paling efektif untuk mengaktifkan sistem imunitas tubuh. Karena kita tahu bahwa situasi pandemi global ini bukan pertama kali terjadi di dunia kan. Kalau dulu pernah dengar ada cacar ya kan, kemudian Spanish flu, katanya flu saja sudah bisa menyebabkan kematian karena mungkin dulu teknologi medis belum secanggih dengan saat ini. Tapi inilah di dalam planet bumi ini, kita umat manusia akan berhadapan dengan yang semacam ini begitu kan. Jadi ini patut satu topik yang kita renungkan, bagaimana kita bisa menang melawan virus penyebab, atau entah itu virus, entah itu bakteri, entah itu kuman ya, yang membuat kita tidak sehat. Bagaimana kita bisa mengatasi itu ya kan? Nah, seperti kita sudah bahas ya beberapa waktu yang lalu, bagaimana teknologi atau situasi, atau kita katakan, bisa dikatakan kecanggihan teknologi medis barat saat ini ya kan. Kalau kita lihat rumah sakit semakin banyak dibangun, cabang-cabang ya, spesialisasi itu di bidang-bidang kedokteran itu semakin bervariasi, dari mulai internis, tulang, saraf, jantung begitu ya, sampai dipisah-pisahnya begitu. Tapi fakta menunjukkan bahwa rumah sakit semakin banyak dibangun, tapi yang sakit semakin banyak. Ya kan, obat-obatan semakin canggih, tapi budget yang dikeluarkan oleh banyak negara untuk masyarakatnya, ya, pengobatan itu jauh lebih besar daripada mengenai kesehatan. Ini sebetulnya yang perlu kita juga sama-sama koreksi, arah ini kemana gitu. Apa kita akan terus begitu di dalam lingkaran itu yang disebut kronis tadi? Oh, minum obat berkhasiat, tidak minum obat kambuh lagi. Apa mau terus dalam lingkaran itu? Nah, untuk itulah sebetulnya Bapak Ibu, kita bersyukur Soki hadir di tengah kita, di tengah keluarga kita. Untuk Bapak Ibu sudah memiliki Soki, saya pribadi juga, kita bersyukur sekali bahwa sudah hadir Soki. Seperti ada yang bilang begini ya, kan sekarang jangan-jangan harus kemana-mana pakai masker ya, bahkan WHO pun sudah menganjurkan ya. Sekarang pemerintah sudah bilang pokoknya keluar rumah harus pakai masker begitu ya. Tapi menurut saya masker itu hanya bisa mungkin menghindarkan kita dari virus, penyakit dan lainnya sesaat saja. Tapi Soki Bapak Ibu ya, dengan Bapak Ibu sudah memiliki Soki dan itu sudah bagian kehidupan sehari, itu akan senantiasa melindungi kita dan keluarga, menjaga kesehatan kita dan keluarga, bukan sesaat tetapi setiap saat. Itulah yang kita syukuri, dan
saya sih mengajak ya Bapak Ibu semua kita yang sudah ada di dalam keluarga Shoki, baik yang di Jakarta atau yang tersebar di seluruh Nusantara, mari Bapak Ibu kita sudah punya solusi kesehatan total ini, kita sharing ke sebanyak mungkin orang. Kita berbagi dengan mereka bahwa Shoki bisa membantu Anda secara efektif meningkatkan sistem daya tahan tubuh. Karena nanti akan kita bahas selanjutnya di slide-slide saya itu, sistem daya tahan tubuh adalah dokter terbaik bagi kita masing-masing. Ya, Bapak Ibu pasti setuju dengan saya. Kenapa? Kita nanti akan lihat dan langsung saja ke materi yang pertama. Menurut para pakar kesehatan, jadi materi ini memang Michael dapat dari Shoki Academy ya, sekolah ya sinden lah di Hefei sana di saat ini, karena kita mau memberikan informasi dan untuk memantapkan keyakinan Bapak Ibu semua dan saya juga bahwa Shoki itu sebetulnya bisa menjadi istilahnya asisten kita. Untuk apa? Untuk menjaga kita sehat selalu, menjaga kita tetap bisa beraktivitas dengan baik gitu ya. Sekalipun di tengah ini banyak di rumah gitu kan. Sekarang banyak di rumah aja katanya begitu kan. Nah, tapi kita tetap bisa sehat sekalipun jangan sampai terlalu banyak di rumah tidak melakukan apa-apa ya. Masih ingat? Kehidupan kuncinya ada pada olahraga. Ingin kita hidup sehat itu mesti aktif bergerak, sementara disuruh di rumah saja. Apa sih kegiatan di rumah? Makan, tidur, nonton televisi, kerja ya kan, tapi tidak banyak aktivitas fisik juga tidak baik. Nah, untuk itulah nanti ada ya Shoki, kita langsung masuk ke dalam, tapi sebelumnya ini kita akan bagi jadi dua bagian. Bagian pertama saya akan menyampaikan informasi apa kata pakar kesehatan tentang cara terbaik menghadapi ini semua Bapak Ibu ya. Secara sains ya atau ilmu pengetahuan, apa sih cara yang paling efektif untuk, tadi kan kita sudah sama-sama sepakat bahwa kalau kita kuat daya tahan tubuh, sebetulnya virus apapun, bukan saja COVID-19 ini, tapi semua virus penyakit pasti kita bisa hadapi. Tubuh ini sudah dikaruniai oleh Tuhan daya tahan tubuh dan self healing, daya penyembuhan tubuh, sehingga kita sebetulnya tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, kita bisa menghadapi secara alami. Tubuh ini sudah sanggup. Nah, masalahnya kebiasaan kita yang jelek, pola hidup yang gak bagus, gaya hidup yang tidak sehat, itu sebetulnya yang membuat dua daya tadi lemah atau fungsinya menurun. Maka dari itu, bagian pertama kita akan simak ya secara ilmu pengetahuan apa yang dikatakan para ahli. Nanti di bagian kedua, Michael akan sharing dengan Bapak Ibu semua bagaimana Shoki sebetulnya sudah memenuhi apa yang disarankan oleh para ahli. Itu yang membuat kita harusnya semangat untuk terus. Buat ada teman-teman, family, kerabat yang belum ngerti Shoki, belum tahu Shoki, sampaikan sama mereka, beritahu mereka begitu ya. Oke, kita masuk yang pertama. Nah, ada 4, sebenarnya sederhana saja. Menurut ahli, itu ada 4 hal yang paling cara terbaik untuk mengaktifkan sistem daya tahan tubuh. Yang pertama ini, olahraga. Ya, banyak olahraga ini saya sudah bahas 2 sesi ya, bahwa Cimesin olahraga yang terbaik. Tapi kita nggak ngomongin Cimesin dulu. Kita mau bicara olahraga secara global, alias olahraga yang teratur dan sesuai kemampuan tubuh. Michael garis bawahi, olahraga yang sesuai dengan kemampuan fisik kita. Janganlah kita fisik ini biasa saja, tapi porsi olahraga kita seperti latihannya atlet-atlet profesional. Tentunya itu bukan mendatangkan manfaat kesehatan, tapi justru menciderai kita. Ya, jadi yang pertama itu olahraga yang rutin dan teratur dilakukan. Yang kedua adalah tidur yang berkualitas, tidur yang cukup. Itu akan membantu kita meningkatkan daya tahan tubuh. Mengapa demikian? Nanti kita akan bahas. Yang ketiga adalah ini. Ya, gambarnya. Keep happy ya. Smile, keep happy berarti rasa gembira. Jadi emosi yang gembira itu bisa mengaktifkan daya tahan tubuh kita. Nah, bagaimana pembahasannya nanti kita akan sampai ke situ. Dan yang terakhir adalah pola makan yang sehat, alias makanan yang sehat. Bukan suplemen, bukan obat-obatan, tapi makanan sebetulnya ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah olahraga. Nah, menurut ini umum, menurut para ahli itu bilang olahraga apa aja sih manfaatnya. Kalau kita jelaskan itu 3 saja manfaat. Yang pertama adalah memperkuat kemampuan identifikasi patogen. Nah, ini kan bahasanya cukup ilmiah ya, coba saya terangkan dengan lebih sederhana.
Maksudnya adalah kalau kita berolahraga, tubuh itu punya kemampuan yang tajam untuk identifikasi penyebab penyakit. Jadi kalau ada benda asing atau virus atau katakanlah bakteri itu masuk, kalau kita ini olahraganya teratur, artinya mendapat manfaat dari olahraga, tubuh itu akan dengan cepat dengan responsif mendeteksi, wah ini apa, bahaya di mana nih. Dia langsung akan kirimkan pasukan apa? Ini Bapak Ibu. Ini namanya natural killer cells. Jadi sel pembunuh alami di dalam tubuh kita, setiap kita itu ada. Itu adalah benteng pertahanan tubuh terhadap semua hal, semua zat yang membuat kita sakit. Jadi kalau kita mendapat manfaat olahraga, itu tubuh itu akan cepat mendeteksi dan mengirimkan contoh nih, ya kayak COVID ya. COVID menyerang di mana? Katanya masuknya lewat droplet itu dari misalkan yang terinfeksi, kemudian entah itu air liurnya atau misalkan waktu bicara itu ada cipratan itu ya, dan masuk ke dalam mulut kita atau menyerangnya ke saluran pernafasan kan. Nah, tapi kalau ini kita aktif ya, natural killer dalam tubuh kita itu baik, kualitasnya oke, dan jumlahnya juga sesuai gitu ya, itu akan cepat dikirimkan ke bagian misalkan ke radang di tenggorokan ini, langsung diatasi. Jadi tidak akan membuat kita sakit. Yang kedua, olahraga manfaatnya bisa memperkuat kemampuan antioksidan tubuh. Ya, di situ kan ada kata antioksidan, berarti ada oksidasi. Memang oksidasi itu ya, di dalam tubuh pasti terjadi. Ya toh, nah kita juga tahu oksidasi itu adalah radikal bebas ya, atau ada radikal free radical di dalam tubuh kita yang itu sebetulnya agen atau zat yang tidak baik. Karena contoh sederhananya begini Bapak Ibu, kalau menjelaskan tentang oksidasi ya, misalkan apel kita taruh di udara terbuka, karena ada oksigen dia nanti jadi coklat, jadi mengkerut. Nah, itulah proses oksidasi. Kan kita tidak mau ya di dalam tubuh kita ini organ-organ internal teroksidasi gitu ya. Ada oksidasi, itu berarti nanti jadi apa? Yang kerut-kerut itu apa? Menua. Jadi aging gitu loh. Jadi kita nggak mau kalau kita rajin berolahraga ya, teratur, rutin, sudah menjadi kebiasaan yang baik, maka tubuh akan punya kemampuan yang lebih kuat untuk melawan itu atau menangkal radikal bebas, sehingga satu, kita jadi awet muda ya kan, memperlambat penuaan itu awet muda, juga terhindar dari penyakit-penyakit kronis seperti yang kita tahu bahwa kanker itu kebanyakan disebabkan karena radikal bebas. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah tentunya memperkuat fungsi daya tahan tubuh. Ini masih ada hubungannya dengan yang tadi. Kalau sederhananya ya Bapak Ibu, olahraga metabolisme itu lancar. Ya kan, berarti aliran darah pun jadi lebih lancar. Kalau aliran darah seperti kita tahu di dalam prinsip medis timur, aliran darah sama dengan aliran energi. Kalau tubuh aliran energinya lancar, tentunya tubuh akan punya tenaga, punya kemampuan untuk bertahan ya, untuk punya pertahanan yang baik melawan segala macam virus dan penyakit. Itu dari sisi olahraga. Nah, yang selanjutnya tadi apa Bapak Ibu? Tidur yang cukup, alias ya, tidur yang berkualitas. Ya, maksudnya beliau ini adalah pakar kesehatan juga yang muncul di media nasional di China, di Tiongkok sana. Ya, dia menjelaskan bahwa ada sebuah penelitian secara ilmiah, sekali lagi mereka ulangi, ini penelitian ilmiah. Ya, berarti penelitian ilmiah bisa diukur dengan data dan angka eksak, terukur hasilnya. Seperti apa penelitiannya? Nah, dianalisa bagaimana pengaruh kebiasaan tidur, alias orang yang tidurnya kurang atau tidurnya punya masalah gitu ya, sering terbangun di tengah malam atau lain-lain. Kalau di sini dia pelajari itu, dievaluasi pengaruh tidur pada common cold itu adalah flu ya. Jadi gimana nih perbedaan antara yang tidurnya cukup dengan tidurnya kurang, gimana tentang ini dia kemampuan atau respon reaksi daya tahan tubuh dia terhadap virus pilek, flu begitu ya. Nah, ternyata ditemukan bahwa nih Bapak Ibu boleh lihat di sini, tahu nanti mungkin di zoom supaya lebih jelas ya. Mereka yang ya di monitor ini partisipannya, respondennya ada 164, terdiri dari pria dan wanita, umurnya 18 sampai 55 tahun. Jadi dia itu dipelajari atau kebiasaan tidurnya selama 7 hari berturut-turut ya kan. Kemudian itu nanti dikarantina dan ini namanya percobaan ya Bapak Ibu ya. Itu diekspos atau kepada
virus flu, ya kan? Nah, ditemukan bagaimana nih ininya? Siapa yang terinfeksi sama virus itu? Nah, ternyata yang tidurnya kurang dari 5 jam itu rasionya 4,5. Sedangkan yang 5 sampai 6 jam 4,2. Yang 6 sampai dan 7 jam, yang mana kita tahu bahwa tidur yang cukup untuk orang dewasa adalah 6 sampai 7 jam setiap harinya, itu rasionya kecil sekali, 1,6. Jadi di sini kesimpulannya dari penelitian ini, kalau tidur kita cukup, imun kita lebih baik. Buktinya apa? Kita nggak gampang kena pilek. Itu yang pertama ya, penelitian pertama. Kemudian Bapak ini, ahli ini menjelaskan juga, tadi di depan kita bicara natural killer cells, bahwa tubuh punya mekanisme pertahanan alami terhadap penyakit yang dinamakan natural killer cell. Tugas sel ini adalah yang namanya natural killer, berarti dia pembunuh kan? Membunuh apa? Membunuh virus, kuman, bakteri penyebab penyakit. Kalau tidur kita hanya 4 jam setiap hari, ternyata produksi jumlah sel tadi, yang sel daya tahan tubuh lah kita katakan begitu, berkurang hingga 70%. Bapak Ibu, ini grafiknya. Itu. Jadi kita harus perhatikan bahwa ternyata tidur itu punya peran yang penting. Kita mesti perhatikan kualitas tidur kita, ya kan? Nah, kemudian ini juga dipelajari bagaimana dampak kurang tidur pada ekspresi genetik, ya kan? Ya, DNA. Nah, ternyata apa? Ini hasilnya, Bapak Ibu. Grafik ini bilang nih, kalau tidurnya kurang itu satu, fungsi imunitas berkurang, dan resiko kita kena masalah-masalah kesehatan yang berhubungan dengan pembuluh darah, jantung, penyakit jantung, stroke itu meningkat. Termasuk juga ini bisa kena tumor dan radang. Jadi Bapak Ibu mesti perhatikan dengan serius bahwa ini bukan kata saya, tapi ini ada jurnal ilmiahnya, diterbitkan tahun 2013 Februari tanggal 25. Jadi kualitas tidur dan cukup tidur waktunya, bukan kita bicaranya waktu. Ada yang orang tidur 12 jam, itu juga nggak bagus. Kenapa? Kalau tidur kan semuanya shutdown begitu ya. Nggak ada metabolisme, jadi lambat juga nggak baik ya. Jadi harus ada keseimbangan. Oke, kemudian kita lanjut. Adalah ini yang ketiga, tadi kita bicara emosi yang gembira ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ada yang orang bijak mengatakan demikian, ya kan? Nah, ternyata sudah ada penelitian ilmiahnya. Dan Bapak Ibu tahu bahwa ini adalah hewan percobaan yang banyak, tikus lab begitu ya. Nah, karena struktur anatomi bahwa tikus itu mirip dengan manusia karena dua-duanya kita sama-sama termasuk mamalia begitu ya. Jadi dipelajari. Nah, bagaimana penjelasan ini adalah kesimpulannya begini, emosi yang gembira atau hati yang gembira, happy, meningkatkan kemampuan melawan virus dan bakteri. Percobaannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi tikus ini selalu dibandingkan ya, diekspos sama bakteri Escherichia coli. Oke? Nah, kemudian dipelajari nih bahwa dikasih obat lah begitu ya, dikasih obat ya. Ini ilmuwan yang melakukan ya, kita juga nggak paham ya. Jadi diaktifkan yang disebut ini area ini nih. Nah, ini mana? Ini dia. VTA. VTA itu adalah komponen kunci di dalam sistem sarafnya tikus itu yang untuk membuat dia merasa senang, merasa dia gembira. Gitu kan? Nah, lalu kemudian ilmuwan itu mempelajari bagaimana reaksi atau bagaimana tubuhnya si tikus ini bereaksi terhadap bakteri tadi yang disuntikan ke dalam tubuhnya. Nah, hasilnya adalah ditemukan bahwa ada peningkatan jumlah ini Bapak Ibu, monocytes and macrophage gitu ya. Ya ini terlalu ilmiah, tapi ini tuh adalah antibody. Jadi ya katakanlah sel-sel daya tahan tubuh dia ini meningkat, dan bakteri ini di grafik yang bagian H ini menurun. Bagi tikus yang VTA-nya diaktifkan, yang tadi dia bilang dibikin senang si tikus itu, jumlah koloni bakteri di dalam tubuhnya itu berkurang, berarti dilawan oleh daya tahan tubuhnya. Singkatnya begitu. Ya, jadi itulah penting bahwa kita punya hati yang gembira. Dan dari mana datangnya hati yang gembira? Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Ya, contoh dalam kehidupan sehari banyak. Kalau kita berbagi dengan orang lain, kita berbuat kebaikan begitu ya. Contoh nih, Bapak Ibu dan saya, kita sudah punya Shoki, terus kita tahu teman kita butuh sehat, dia mungkin sudah lama berkutat dengan masalah kesehatannya, terus kita sharing dengan dia tentang Shoki, itu kan kita berarti berbagi, terus dia ikuti saran kita dan dia
dan dia pulih, dia sehat, dia pasti ya mungkin hutang budi dengan kita. Nah, waktu berbagi itu hati kita senang ya. Nah, emosi itu kalau kita banyak sering melakukan seperti ini, banyak share dengan orang, banyak membantu orang sehat gitu kan, emosi kita senang, hati kita senang, kemampuan daya tahan tubuh kita akan semakin baik. Gampangnya begitu ya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir ini adalah makanan. Ya, kenapa Michael sengaja tulis gambar ini? Jadi makanan, dikonsumsi air putih yang cukup setiap hari, ya, setiap yang dibilang cukup itu kan ada rumusnya, berat badan kita dikali 30 sama dengan berapa liter. Misalkan saya berat badan 70 kali 30 berarti 2 liter 100 cc, itu setiap hari harus dikonsumsi. Nah, kalau ini kombinasi ini baik, maka akan menghasilkan energi. Energi untuk apa? Untuk kita beraktivitas, ya. Beraktivitas berarti kalau tubuh semua ini organ, fungsi organ semua cukup energinya, energi lambung cukup, energi jantung, energi paru-paru, organ vital kita semua cukup, pasti kita sehat. Otomatis tubuhnya itu pasti sehat. Ya, demikian, dan kesimpulan dari yang bagian pertama ini adalah, dan ini tolong Bapak Ibu juga sama-sama kita sepakat dan kita coba sebarluaskan, sharingkan sama yang lain bahwa sistem daya tahan tubuh adalah dokter terbaik. Bukan berarti dokter itu akan membantu. Tenaga medis itu kita perlu apresiasi bagaimana di saat-saat ini mereka berjuang gitu ya di garis terdepan. Kita dukung mereka dengan cara apa ya? Kita jaga diri sendiri sehat supaya tidak merepotkan mereka, kan gampangnya begitu. Daya tahan tubuh manusia adalah dokter terbaik untuk kita. Ya, kita akan lanjutkan di bagian kedua sesaat lagi. Terima kasih perhatiannya. Sehat selalu buat kita semua. Selamat Soki.